Dokter mengatakan 3 hari nggak sembuh, balik lagi. Balik lagi. Kemudian dikasih obat lagi sama dokter, yang lebih keras lagi obatnya. 7 hari nggak sembuh, balik lagi. Apakah sangat berpengaruh sekali apabila seseorang tidak serius di dalam sholatnya, seperti cepat-cepat membaca doa asal-asalan, tidak khusyuk, tidak tumak nina. Karena ada seseorang yang seperti itu di dalam kesehariannya, selalu sumpah, gundah gulana, khawatir akan sesuatu yang akan datang atau belum terjadi. Apakah ini merupakan peringatan atau hukuman dari Allah, Ustaz? Sehingga terkadang membuat banyak aktivitas yang terganggu karena hal tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Ahibati fillah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Fa in salahat salatuhu, kalau sholatnya benar, insya Allah amalan yang lainnya benar. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama. Sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang punya hati dia adalah Allah Azza wa Jal. Yang menentukan berkah hidupnya adalah Allah Azza wa Jal. Yang menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah Allah Azza wa Jal. Kalau hubungan dia sama Allah baik, yang di sini sholat, maka Allah hubungan dia dengan dirinya baik, hubungan dia sama orang tuanya baik, hubungan dia dengan pasangannya baik, hubungan dia dengan anak-anaknya baik. Tapi kalau sholatnya tadi, apalagi dikatakan nggak tumak ninah ya, kalau nggak tumak ninah ini nggak sah sholatnya. Karena tumak ninah termasuk rukun sholat. Tapi kalau cuma nggak khusyuk, tetap sholatnya sah. Asalkan tetap tumak ninah ada dan rukun yang lainnya ada. Maka orang yang cepat-cepat sholatnya itu seperti sholatnya orang munafik. Males sholatnya itu sholatnya orang munafik. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Pikirnya dia pura-pura beriman ya. Dia sholat supaya kelihatan seperti orang beriman. Allah yang sedang menipu mereka sebenarnya. Allah sebutkan sifat mereka, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau sholat males-malesan. Dampak dari malas itu bacaannya cepet-cepetan. Yura'unan nas, riya, pamer, hanya ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi sholatnya itu asal-asalan sholat. Kalau dikatakan apakah berdampak kepada kehidupannya, berdampak sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Salat ini media agar kita bisa menenangkan diri kita, memohon dan berdoa kepada Allah. Ini salat enggak? Atau salatnya asal-asal, hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Sedih kita gitu. Orang yang mampu bekerja keras tapi nggak mampu sholat. Maka kita bersama-samalah jamaah menyampaikan agama Allah ini. Kadangkala yang punya tukang kerja, tukang itu kerjanya capek dan lelah.
Jam 7 datang. Di bawah jam 7 itu udah panas ya. Nyampur ya dia. Kemudian bangun, kemudian ngangkat ini, ngangkat itu. Pas azan zuhur istirahat. Sholat enggak. Padahal sholat itu tempat istirahat yang sebenarnya. Dari semua beban kehidupan ini jam. Dari semua tanggungan-tanggungan. Ana baca berita kemarin. Guru bersama istrinya, bersama anaknya bunuh diri gara-gara utang. Ana lihat, ya Allah. Padahal Allah nyuruh kalau kau punya masalah larinya kemana? Sholat. Rasulullah SAW emangnya nggak pernah punya masalah? Banyak masalah Nabi SAW. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau itu kalau dirudung permasalahan, kemana beliau larikan? Sholat. Sholat jemaah. Kalau anda sudah sholat Ustaz tapi belum ada jawaban, tambah lagi sholatmu. Seperti orang yang berobat ke dokter. Dokter mengatakan 3 hari nggak sembuh, balik lagi. Balik lagi. Kemudian dikasih obat lagi sama dokter. Yang lebih keras lagi obatnya. 7 hari nggak sembuh, balik lagi. Seperti itu. Bahkan ada orang yang minum obat sampai mati. Sampai mati minum obat. Antum lihat. Orang-orang yang minum obat sampai mati. Dan obatnya itu banyak jemaah. Sampai mati dia. Nah, kita pun tadi. Boleh jadi kita sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai antum menemukan itu yang namanya ketenangan. Di situ ada ketenangan. Boleh jadi antum sebelum sholat pegang handphone. Orang tuh kalau sebelum sholat pegang handphone. Ada WA, oh ya nanti habis sholat ana jawab. Dia sholat udah mikirkan jawabannya. Jawabannya apa, ini dan itu. Nggak khusyuk. Makanya anak kadang kala waktu mau sholat isya itu jemaah, ntar lagi tuh, anak nggak sholat dulu, anak cari anak anak, soalnya kepikiran nanti, sholli apa nggak sholli ini anak punya anak ini, anak cari, setelah dapat, Allah tenang sholat. Makanya dalam agama kita juga kalau makan malam sudah disiapkan dan iqamatus sholah dikumandangkan. Mana yang antum mulai? Makan apa sholat? Makan jamaah. Lu Ustaz kehilangan fadilah jamaah. Kehilangan. Antum kehilangan 27 jamaah. Tapi kata Nabi SAW, fabda'u bil asya. Karena boleh jadi antum mengejar pahala 27, tapi kualitas sholat antum rendah. Ketika ditimbang pada hari kiamat rendah sekali sholat isyanya. Kenapa? Karena antum mikir ya Allah itu enak banget itu tadi ya. Makanannya ya Allah ini itu. Akhirnya imamnya baca panjang sedikit. Ya Allah, Allah yahdi. Siapa imamnya ini? Kok nggak tahu anak tadi mau makan? Nggak ada. Makan dulu jam. Supaya sholatnya lebih khusyuk jamaah. Walaupun khusyuk itu bukan rukun dari sholat. Tapi itu ruh dari sholat sebenarnya.